Pejabat negara yang selalu menjadi kepercayaan pemimpin populer, ya dia lagi, ternyata sekarang tugasnya ditambah untuk menyelesaikan proyek kereta cepat Bandung-Jakarta. Triliunan anggarannya untuk membangun dengan harga lebih mahal daripada membangun kereta Beijing-Shanghai yang berbatu, bergunung yang terjal secara harga per kilometernya. Membangunnya di saat negara lagi miskin lagi, tak beruang, ditambah ekonomi rakyat bawah Senin Kemis. Sementara pejabatnya hanya peduli pada maunya oligarki. Jadinya membangun jaringan kereta cepat itu harus, sekali lagi harus, dan pastinya pakai hutang. Lalu dengan hutang yang kelewat besar tersebut, apa balik nilai ekonomis dengan banyaknya komuter orang yang pakai transportasi kereta cepat tadi? Pertanyaan berikutnya, apa sih urgensinya membangun proyek mercusuar seperti begitu? Proyek itu kalau kita bandingkan dengan uang yang sama buat beli kapal nelayan misalnya, nelayannya kaya, rakyat dapat makan sehat ikan, perompak hasil kekayaan laut Indonesia, kapal-kapal asing terusir, Indonesia nelayannya pasti lebih makmur. Kalau uang yang sama dibikin proyek oleochemical, turunannya kelapa sawit, ada lebih 50 produk dasar agar Indonesia tidak impor, dan ini membantu devisa negara. Kalau uang yang sama untuk membangun smelter nikel milik sendiri, tidak ada asingnya, smelter koper, smelter bauksit, smelter ferro, maka industri mineral Indonesia menguasai dunia dan menjadi pahlawan devisa. Hal ini semua yang dinamakan best value of money. Dengan uang yang sama, apa impact yang didapat dan keuntungan mana yang terbesar didapat? Multiplier effect yang ditimbulkan, dan produk tadi harus menjadi efek gentar negara. Kayaknya nggak ada pejabat negara yang menghitung cost accounting berdasarkan best value of money. Lah pejabatnya begitu duduk lupa fungsinya, yang ingat gimana nanti kalau pensiun anak cucuku harus makmur. Jadi proyek apa saja yang penting cepat dan tidak pakai produk dalam negeri. Kalau produk dalam negeri, PPATK bisa cek arus uangnya. Kalau dari luar negeri nggak bisa. Jadi yang mainnya di luar supaya cuannya nggak kelihatan. Berapa yang buat proyek, berapa yang ditilep. Oke deh, begini, kita coba ajarin cara bisnis, dagang, dan bernegara dalam satu penjelasan sekaligus. Nomor 1, spek material harus 100% produk lokal, karena hal yang statis sekali lagi harus produk lokal. Mending Krakatau Steel yang buat relnya, karena sisanya seperti bantalan dan jaringan-jaringannya yang statis dan elektrik lokal bisa. Tentunya dengan bimbingan yang memiliki lokomotif penarik gerbongnya. Lalu gerbongnya buatan Madiun PT Inka. Jadi hanya lokomotif dan teknologi high speed train yang dibutuhkan dari pihak asing yang ternyata tidak lebih 20% nilai proyek. Ingat, filosofinya kereta cepat atau alat transportasi massal adalah memudahkan perpindahan manusia dari tempat tinggalnya ke wilayah produktif lainnya. Dalam jarak Jakarta-Bandung ada 3 pemberhentian baru. Jangan yang punya oligarki seperti grup Lipo, Mekarta, Sinarmas pemberhentiannya. Harus lahan baru milik BUMN yang akan dibangun 1 juta tempat tinggal murah, cicilan tanpa bunga yang dibangun low rise apartemen, high rise apartemen, dan land house yang lengkap dengan sekolah, pasar, rumah sakit di setiap wilayah. Murahnya lahan, bangunan murah karena tanpa bunga akan memindahkan 1 juta manusia ke wilayah tempat tinggal baru yang bukan milik oligarki Dracula penyedot hak rakyat dan oligarki perubah peraturan pemerintah sesuai dengan maunya dan keuntungan mereka yang akan meningkatkan keuntungan mereka untuk menjadi sponsor politikus. Profit margin penjualan properti tadi akan menjadi pengurang nilai investasi dan penurun harga ongkos biaya kereta api tadi. Itu baru namanya game changing. Wis, ngono wae sarannya. Semoga didengar oleh orang yang peduli di atas sana kalau masih punya tempat di pikirannya untuk memikirkan rakyat dengan ilmu lain.